Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang mengikuti video saya yang keempat ini, mudah-mudahan di sana dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia dan ceria selalu. Pada videoku kali ini saya hanya mengangkat sebuah tema tentang bagaimana cara agar kita berusaha untuk selalu memahami. Untuk selalu memahami, yang saya maksud di sini kita memahami siapa saja, baik itu teman kita, saudara-saudara kita, ibu bapak kita, anak-anak kita, kakak dan adik kita, tetangga kita, atau siapa saja, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Kita tetap harus berusaha belajar untuk memahami keadaan setiap kita. Bagaimana mereka memahami kita, kita juga berusaha untuk memahami mereka. Saya bukan orang yang pantas untuk menyampaikan hal ini atau tema ini, tapi ini satu dorongan dari rekan-rekan saya, teman-teman saya, supaya mungkin bisa membuat sebuah video yang di dalamnya ada pesan-pesan. Tapi saya lebih memilih ini bersifat feedback seperti itu atau stimulan. Kalau ada teman-teman yang merasa bahwa punya ide dan gagasan lebih cantik atau lebih bagus, bisa berbagi dan langsung komen saja di WA saya. Kalau sudah memiliki nomor WA, ya silakan disampaikan melalui WA di nomor saya atau di WA saya. Kita mulai saja. Tema kali ini tentang bagaimana kita berusaha untuk memahami setiap orang atau memahami gejala atau persoalan yang datang kepada kita dari setiap orang. Masalah yang paling krusial dalam kehidupan ini datang dari manusia, yang kita tahu bersama ya. Masalah yang paling kompleks itu datang di saat kita tidak punya kesiapan sama sekali. Kadang seperti itu yang menyebabkan kita cepat marah, atau bisa menyebabkan tensi kita bisa naik, darah kita bisa naik, dan bisa kita menjadi emosi. Entah itu dalam kehidupan nyata kita atau dalam aktivitas kita di media sosial. Lagi pula momen-momen sekarang ini adalah momen di mana setiap kita memilih pemimpin kita, disitulah potensi terjadinya saling hujat, saling merendahkan, dan segalanya itu bisa terjadi. Itulah dinamika kehidupan kita. Jadi ketika kita mencoba untuk memahami segala persoalan hidup ini, ada orang yang membawa persoalan atau membawa masalah kepada kita yang seharusnya menyebabkan kita harus menjadi marah atau menyebabkan kita menjadi frustasi dan stres. Kita berusaha untuk memahami bahwa setiap masalah yang datang ini memang sudah terjadi sedemikian rupa. Tinggal bagaimana kita memanage atau mengelolanya sehingga tidak menyebabkan kita menjadi emosi atau marah. Karena emosi dan marah ini menyebabkan kita menjadi cepat lemah dan dada kita cepat sesak, menyebabkan mengurangi potensi energi kita dalam menyemangati kehidupan kita. Kalau setiap hari kita marah saja atau kita stres saja, itu sudah mempengaruhi semangat hidup kita. Karena itu, masalah apa saja yang datang dalam kehidupan kita, baik di kantor, dalam pergaulan sehari dengan teman-teman, dalam permainan apa saja, duduk berkumpul, atau ada acara apa saja, kadang ada ketersinggungan yang datang tanpa kita sadari. Terutama juga yang sekarang lagi ngetren ini kan di status-status media sosial. Kadang kalau kita sudah stres atau marah atau apa, kita ungkapkan melalui media sosial di status-status kita seperti itu. Jadi sebenarnya setiap masalah itu jangan kita pikirkan atau jangan kita memperbesar-besarkan. Kita berusaha untuk
memperkecilkan dan memahaminya sehingga dia cepat pergi dan berlalu seperti itu. Kita harus berpikir positif dalam pengertian kita harus mengarahkan kepada suatu pemikiran yang ketika kita membuang energi, kita membuang waktu tadi, pemikiran kita itu benar-benar bisa menjadi spirit bagi kita. Dia menjadi input bagi kita, suatu kekuatan internal dari dalam. Dengannya dia memicu saraf-saraf kita, sehingga lahirlah satu semangat baru bagi kehidupan kita yang penuh dengan kesyukuran. Jadi kalau setiap masalah kita bisa ukur dari sisi mudaratnya lebih banyak yang menyebabkan kita frustasi, stres dan pusing, kita harus berusaha untuk memahami setiap orang. Kalau dia melakukan satu kesalahan kepada kita tanpa sengaja ataupun sengaja, kita harus memahami bahwa dia tidak melakukan itu kecuali itu sudah merupakan segala sesuatu atas izin Tuhan. Karena dengan itulah menguji kebijaksanaan kita, menguji bagaimana kecerdasan kita untuk mengelola setiap masalah. Karena itu kita harus memahami setiap orang. Kita tidak sendiri, kita tidak lepas dari masalah. Masalah tetap selalu mengiringi dalam kehidupan kita, selalu mengitari kehidupan kita. Tapi saling berpesan-pesan moral, saling bahu-membahu, saling memberikan support untuk bagaimana berpikir positif. Kita semua orangnya lemah, kita membutuhkan teman-teman untuk memberikan spirit sport kepada kita untuk melakukan hal yang lebih baik lagi seperti itu. Sisi lain juga, Gibran Khalil pernah mengatakan bahwa kita bukan berjalan lambat menuju ke era kebangkitan, pembangunan moral dan spiritual, tapi kita selalu berjalan lambat atau berlari membelakangi era kebangkitan pembangunan spiritual. Artinya bahwa perkara moral ini bukan hanya secara teoritis. Kita membutuhkan teman-teman kita, saudara-saudara kita di mana saja untuk selalu memberikan nilai terbaik bagi kita untuk merubah dan berbenah diri untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya kira video saya sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Kalau ada yang mau saran dan tanggapan, silakan bisa komen di bawah video ini atau bisa di WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.